Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4721-4725 Bab 4721, Defektu Zhao Gongming. Sebenarnya, ketika Sen datang ke wilayah abadi Tianmu kali ini, dia kebetulan mengunjungi seorang senior dari Hunyuan Daluo Jinxian. Jika kalian berdua tidak keberatan, sebaiknya kalian pergi dengan Sen. Landen Sen diundang. Dia bisa mendapatkan slip giok tulisan tangan Zhen Yuanzi, semua berkat Raja Rubah berwajah giok dan bocah emas. Landen Sen secara alami malu untuk mengambil alih harta, dan dengan sengaja mengundang mereka untuk pergi ke alam rahasia untuk berburu harta karun. Raja Rubah berwajah giok mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Sen, tetapi saya tidak tahu senior mana di alam Hunyuan yang dikunjungi Saudara Sen." Landen Sen dengan belak-belakan berkata, "Pendahulu Sen yang akan membelot adalah Zhao Gongming, murid sekolah itu." Zhao Gongming. Ketika kata-kata ini keluar, baik Raja Rubah berwajah giok dan Jin Tong keduanya tampak terkejut. Zhao Gongming terkenal, dan mereka secara alami telah mendengarnya. Dikatakan bahwa Zhao Gongming adalah seorang Hunyuan Daluo Jinxian di era Kaisar. Dia tidak ingin diampuni oleh Kaisar. Dia tinggal di pengasingan di Nanzan Busu selama 1 generasi. Pada saat itu, tak terhitung pasukan kultivasi iblis di Provinsi Selatan menundukkan kepala mereka kepadanya, dan bahkan membangun patung kuil untuknya, siang dan malam. Ada juga desas-desus bahwa temperamen Zhao Gongming berubah-ubah dan murung, dan iblis besar dari wilayah abadi Tianmu tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Ada banyak rumor tentang Zhao Gongming, tetapi dia sendiri tampaknya jarang dilahirkan, dan Raja Rubah berwajah giok dan bocah emas tidak tahu banyak tentang dia, hanya mengetahui bahwa senior ini memang kuat dalam kultivasi dan kuat. Landen Sen pertama-tama menjelaskan seluk-beluk masalah ini, dia memberitahu Raja Rubah wajah giok dan Jin Tong berita bahwa dia telah menyelamatkan saudara perempuan Zhao Gongming, Peri San Xiao dan membunuh putra Huang Feihu. Berbicara tentang berbicara, Sen telah memalsukan kebencian yang mendalam dengan Huang Feihu. Pihak lain tidak bisa membantu tetapi akan datang untuk mengejar Sen. Sekarang Peri San Xiao telah memperkenalkannya, Sen bermaksud untuk membelot ke senior Zhao Gongming. Landen Sen pertama menjelaskan, dan kemudian berkata, sekarang situasi di Hezu di Siniu telah berubah secara drastis, tentara Donyi tidak diizinkan untuk mengambil Gunung Cuyun. Alih-alih bertahan di tempat ini, bagaimana dengan Raja Rubah dan bergabunglah dengan saya untuk bergabung. Senior Zhao Gongming. Raja Rubah berwajah giok menghela nafas, dia tidak tahu yang sebenarnya. Raja Harimau bersayap hitam dan Raja Serigala Bulan Perak meninggal, dan Raja Singa berkepala 9 menghilang. Komandan tentara Donyi yang bertanggung jawab atas zona perang wilayah abadi Tianmu pasti akan menindaklanjuti masalah ini, dan Gunung Cuyun pasti tidak akan dilindungi saat itu. Raja Rubah berwajah giok telah berada di Gunung Cuyun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah lama menganggap tempat ini sebagai rumahnya, dan sangat sulit untuk menyerah. Tetapi demi putrinya, dan demi keselamatan iblis Siu Gunung Cuyun, dia harus membuat pilihan. Saudara Sen dapat menunjukkan keberadaan Yumou, yang dianggap sebagai bantuan besar bagi saya di Gunung Cuyun. Bagaimana Yumou bisa menyerah? Saudara Sen, jika Anda tidak menyukainya, Yumou akan membingungkan Anda di masa depan. Raja Rubah berwajah giok mengacungkan tinjunya ke arah Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Jin Tong buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Landen Sen dan berkata, Golden Tong juga bersedia mendengarkan perintah senior Sen. Melihat sikap Yumian Fox King dan Jin Tong ini, Landen Sen sedikit tidak nyaman, dan berkata dengan cepat, kalian berdua tidak perlu seperti ini, semua orang bisa menjadi teman. Sama sekali tidak perlu membedakan antara atasan dan bawahan. Menurunkan. Setelah mendengar ini, Raja Rubah berwajah giok dan Jin Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Landen Sen dengan kagum. Sikap Landen Sen sangat luar biasa, dan mereka menunjukkan rasa hormat dan kekaguman kepada Landen Sen. Zhao Gongming senior tinggal di pengasingan di Heihuling, Nanzan Busu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat ke Nanzan Busu. Landen Sen mengusulkan. Baik King Jade Face Fox maupun Jin Tong tidak keberatan. Saudara Sen, sejauh yang saya tahu, tentara Yi Timur menyerang pasukan lokal di Nanzan Busu beberapa hari yang lalu. Setelah beberapa hari, saya khawatir sebagian besar Nanzan Busu telah jatuh. Saya harus berhati-hati dalam tindakan kita. Jangan membuat keriuhan besar. Raja Rubah berwajah giok mengingatkan. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk. Jin Tong segera mengeluarkan tas kain emas dari cincin penyimpanan, memecat tuannya, dan berkata dengan tegas, Senior Sen, harta ini disebut Sack of Universe, dan itu adalah harta surgawi ruang tingkat roh yang diberikan kepada saya. Oleh leluhur, ruang internal dapat menampung sejumlah besar biksu. Dalam pertempuran Wuzuangguan sebelumnya, generasi muda awalnya ingin menggunakan harta ini untuk melarikan diri dari murid Wuzuangguan Men, tetapi sayangnya tingkat generasi muda mendesak harta ini terlalu lambat, yang menyebabkan malapetaka. Kekuatan supernatural Sen senior luar biasa, harta ini pasti akan mampu mengerahkan kemampuannya di tanganmu.
Jin Tong cukup malu dan menyerahkan tas kain emas ini ke tangan Landen Sen. Terima kasih, Jin Tong telah memberikan harta itu. Setelah Sen menggunakan harta ini, dia pasti akan mengembalikannya ke Jin Tong. Landen Sen sangat berterima kasih, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jin Tong berkata dengan acuh tak acuh, Senior Sen mencapai tujuan pertama adalah bisnis. Bab 4722 Guardian Yuhua. Meskipun perjalanan ke Wuzuang Guan ini tidak menerima harta surga dan bumi, keuntungannya signifikan. Jika seseorang bisa mendapatkan darah sejati dari Yuangwo abadi dan penyihir leluhur di alam rahasia yang tercatat dalam naskah ini, itu akan menjadi keberuntungan besar. Landen Sen pergi dengan penuh harap. Wow! Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen terlempar ke luar angkasa, dan sampai di persimpangan Wan Yuezu dan Nanzan Buzu di 13 pegunungan Kyushu. Benar saja, ada tentara Donyi yang menjaga tempat ini. Begitu Landen Sen muncul di hutan lebat, lebih dari selusin perbaikan iblis berpatroli mengikutinya. Di mana biarawan itu menerobos perbatasan. Tangkap dia. Para pembudidaya setan patroli ini mengunci Landen Sen dan segera terbang menuju Landen Sen. Di antara mereka, dua pembudidaya iblis mengeluarkan tanduk mereka dan akan membunyikan klakson untuk memberitahu biksu patroli di dekatnya. Murid ajaib. Setelah melihat ini, Landen Sen tiba-tiba menembakkan sejumlah besar darah dari tengah alisnya, mengenai para biksu yang berpatroli ini dengan kecepatan kilat. Melihat cahaya darah lewat, para biksu yang berpatroli ini pingsan di tempat dan jatuh ke hutan sebelum mereka sempat berteriak. Landen Sen melihat sekilas salah satu biksu patroli yang basis budidayanya berada di puncak keabadian bumi dengan panji tentara Donyi di pinggangnya, membenarkan bahwa biksu patroli ini adalah pembudidaya iblis yang termasuk dalam pasukan Sang Zhou. Bahkan sebagai anjing lari tentara Donyi, Landen Sen tidak khawatir, dan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa pada biksu patroli dengan basis kultivasi terkuat, dan memperoleh beberapa berita. Benar saja, tentara Yi Timur mulai menyerang Nanzan Buzu 20 hari yang lalu. Para biksu di Nanzan Buzu melawan selama 10 hari. Lagi pula, mereka tidak bisa menahan serangan tentara Donyi. Mereka mati dan menyerah. Saat ini, sebagian besar wilayah suku Nanzan telah diduduki, dan hanya sekelompok kecil biksu lokal yang masih berjuang untuk mendukungnya, dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Heihuling terletak di perbatasan selatan Nanzan Buzu, agak jauh dari tempat Landen Sen sekarang. Dengan kemampuan Landen Sen, terbang ke Heihuling dengan kecepatan penuh tidak lebih dari waktu 1 jam, tetapi terbang di daerah yang diduduki dengan gembar-gembor besar, mudah untuk menarik musuh yang kuat. Meskipun dalam hal kemampuan Landen Sen saat ini, hampir tidak mungkin bagi para biksu di bawah Hunyuan Daluo Jinxian untuk mengancam keselamatannya, tetapi jika dia benar-benar bertemu dengan Hunyuan Daluo Jinxian, dia hanya perlu melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat biksu puncak Daluo, dia bukan lawan dari Hunyuan Daluo Jinxian. Perlu disebutkan bahwa ketika tentara Donyi menyerang domain abadi utama, mereka semua mengatur pelatih yang bertanggung jawab atas teater domain abadi. Komandan pasukan Yi Timur yang menyerang wilayah surgawi adalah Huang Feihu, dan komandan yang bertanggung jawab atas zona perang wilayah surgawi Tianmu adalah Jenderal Sengit Wu Wenhua dari Sangqi. Reputasi budaya Wu mungkin tidak sebagus Huang Feihu, Raja Wu Cheng, tetapi dia juga seorang Hunyuan Daluo Jinxian yang jujur, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Menurut informasi yang diperoleh oleh pencarian jiwa Landen Sen, pelatih stasiun Tianmu Xianyu Wu Wenhua memimpin pasukan untuk menyerang Beiju Lusu beberapa hari yang lalu, dan dia belum kembali ke Nanzan Buzu begitu cepat. Sebagai tindakan pencegahan, Landen Sen memutuskan untuk menghindari akting dengan cara terbang, yang terlalu mencolok dan menonjol. Dia masih berniat untuk tetap rendah hati dan menggunakan susunan teleportasi di kamp perbatasan benua perbatasan selatan untuk pergi ke Heihuling, yang menghemat waktu dan tenaga dan tidak mudah dilacak. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen segera berubah menjadi bayangan berdarah dan terbang menuju kamp perbatasan Nanzan Buzu. Kamp perbatasan di Nanzan Buzu mungkin terletak beberapa juta mil di depannya, dan Landen Sen dapat mencapai tujuannya paling lama dalam 2 atau 3 menit. Itu kebetulan pada saat ini, Peri San Xiao dan banyak biksu Pulau Jinao kebetulan tiba di luar kamp perbatasan Nanzan Buzu. Peri San Xiao dan yang lainnya menggunakan susunan teleportasi Pulau Sanxian untuk mencapai Yingzhoujian, sebelah barat Nanzan Buzu, butuh waktu sekitar 1 jam untuk membawa banyak biksu Pulau Jinao ke perbatasan Nanzan Buzu. Tindakan ini secara alami membangkitkan kewaspadaan tentara Yi Timur yang ditempatkan di perbatasan suku Nanzan, bahkan perbatasan membunyikan bel alarm dan membuka barisan pertahanan besar untuk mencegah pasukan asing masuk ke suku Nanzan. Peri San Xiao juga tidak takut, dan langsung menghubungi penjaga perbatasan di suku Nanzan dan meminta penjaga untuk membiarkannya pergi. Penjaga perbatasan suku Nanzan bernama Yu Hua, yang merupakan ajudan Wu Culture, seorang jenderal sengit Sang Zhou, dan basis kultivasinya berada di puncak Daluo Jinxian. Bab 4723 Bloodsword. Peri Qiongqiao menawarkan ember emas Hunyuan, Peri Bixiao menampilkan 9 kesengsaraan formasi pedang peri pembantaian, meluncurkan serangan kuat dari sisi kiri dan kanan Yu Hua. Kalian bertiga benar-benar memiliki niat jahat.
Yu Hua sangat marah dan melambaikan tombak persegi emas di tangannya dengan seluruh kekuatannya, menangkis serangan Peri San Xiao. Bantu Jenderal. Lebih dari selusin Daluo Jinxian dari pasukan perbatasan suku Nanzan bergegas keluar dari depan pasukan, bergegas membantu Yu Hua dan melawan kekuatan magis Peri San Xiao. Aku akan menunggu, biarkan kelompok pencuri anjing Donyi ini tahu betapa kuatnya kita. Di kapal perang Lingzu di belakang Peri San Xiao, wanita emas cahaya emas, dipimpin oleh Ten Tianjun, berteriak dan bergegas keluar dari kapal perang dengan 9 raja surgawi lainnya dan bergegas menuju Yu Hua. Membunuh. Biksu Pulau Jinao di kapal perang tidak segan untuk kesepian, dan segera menunjukkan kekuatan gaibnya dan menyerang kamp perbatasan di Nanzan Busu. Karena Nanzan Busu baru saja melalui pertempuran besar, kekuatan perbatasan tidak mencukupi. Dibandingkan dengan sejumlah besar Biksu Pulau Jinao di kapal perang, itu adalah perbedaan setengah kati. Bum bum bum. Para biarawan dari kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, suara ledakan yang intensif tidak ada habisnya, serangan kekuatan magis yang berwarna-warni dan kecemerlangan yang terciprat terjalin, dan suara gemuruh dan retak memekakkan telinga. 10 penguasa surgawi Pulau Jinao menjerat selusin Daluo Jinxian dari pasukan perbatasan suku Nanzan, memungkinkan Peri San Xiao bertarung melawan penjaga Yu Hua dengan seluruh kekuatannya. Yu Hua ini layak menjadi ajudan yang dilatih oleh Sang Zhou dengan keras dari budaya Wu. Kekuatannya sangat luar biasa, tubuhnya sangat kuat, dan dia sangat ganas dalam hubungannya dengan harta karun abadi yang disegel roh Golden Ting Fang Tianji di tangannya. Lawan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan Peri San Xiao, dan tidak bisa membiarkan angin jatuh untuk waktu yang singkat. Tapi 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan, dan Yu Hua masih cukup berat dengan 1 musuh 3. Setelah bertarung sebentar, saudari tertua Yun Xiao Feri menangkap kelemahan Yu Hua yang terungkap dalam waktu yang sangat singkat, dan menjadikan jiwa emas pemakan jiwa sebagai roh alat dalam klip jiao emas menjerat tubuh jiwa Yu Hua. Qiong Xiao, manfaatkan sekarang. Peri Yun Xiao berteriak keras. Hunyuan Jindou, bunuh aku. Mengambil keuntungan dari pengekangan jangka pendek Yu Hua, Peri Qiong Qiao mendesak Hunyuan Jindou di depannya secara ekstrim. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras seperti bumi dan bumi, Hun Yuan Jindou meledakkan seberkas cahaya keemasan yang sangat besar, dan mengenai tubuh Yu Hua dengan kokoh. Setelah satu pukulan, Yu Hua terkoyak dari seluruh tubuhnya dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, berlumuran darah, dan itu mengerikan. Namun, tubuh inkarnasi Yu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, bahkan jika dia telah menderita pukulan penuh dari Hun Yuan Jindou, dia belum terluka parah. Formasi pedang peri pembantaian Jiuku, bunuh. Untungnya, Feri Bixiao memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan gerakan pamungkas dalam formasi pedang abadi pembantaian 9 kesengsaraan, meringkuk 9 pusaran bayangan pedang yang menakjubkan, mengenai Yu Hua satu demi satu. Bum bum bum. Mengikuti serangkaian raungan yang mengguncang bumi, Yu Hua benar-benar berdarah. Setelah berturut-turut menahan gerakan pamungkas Peri Qiong Qiao dan Peri Bixiao, Yu Hua akhirnya terluka parah. Merasakan ancaman hidupnya, Yu Hua benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berjuang untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri, menyalakan api berdarah di seluruh tubuhnya, dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati, pedang pengubah darah, sekarang. Yu Hua membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah, dan darah yang menyembur itu berubah menjadi darah mengerikan, memadatkan pedang panjang berdarah di atas kepalanya. Yu Hua memisahkan hampir 1/5 dari kekuatan jiwanya ke dalam pisau darah, menyebabkan pisau panjang berwarna darah meledak dengan darah yang mengguncang bumi, dan tanda darah yang padat muncul di permukaan pisau panjang, memadatkan kutukan yang mengerikan. Memaksa. Penyakit. Ditemani oleh kemarahan yang menggelegar, pisau panjang berdarah di atas kepala terbang menuju peri terdekat Bixiao dengan kecepatan seperti teleportasi. Kakak, hati-hati. Peri Yun Xiao dan Peri Qiong Qiao segera berteriak kaget. Peri Bixiao tidak menganggap serangan Yu Hua ke dalam hati, berpikir itu adalah pukulan dari keterampilan buruk lawan. Formasi pedang peri pembantaian Jiuku. Peri Bixiao sekali lagi meletakkan formasi pedang 9 slining immortal, dan menggulung awan besar pedang di sekujur tubuhnya, mencoba mengimbangi pedang panjang berwarna darah yang menyerang dengan kekuatan formasi pedang. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan pedang pengubah darah yang dilepaskan oleh Yu Hua yang memadatkan sejumlah besar kekuatan jiwa dan esensi dan darah mengejutkan dunia. Ledakan. Dengan suara keras, pedang pengubah darah itu menusuk Jianyun dengan kekuatan penghancur, dan menunjuk langsung ke perut Peri Bixiao. Tidak ingin menyakiti adikku. Bab 4724 Extermination. Segera setelah itu, pedang terbang emas berbentuk seperti gunung terbang dari langit yang jauh, meledak dengan cahaya keemasan, dan di mana pedang terbang itu lewat, ruang di sekitarnya menjadi emas murni. Mengaum. Saya melihat Yinglong emas besar menempel di permukaan pedang terbang, Yinglong membuka mulut dan taringnya, dan membuat suara nyanyian naga, megah seperti gunung. Fei Jian membawa kekuatan seperti kehancuran langit dan bumi, dan menabrak pedang pengubah darah yang ditembakkan Yu Hua. Ledakan.
Ada suara keras seperti petir di langit yang cerah, dan pedang terbang emas yang menempel di Yinglong meledak dengan kekuatan besar, dan keduanya meledak dan meledak dengan pedang pengubah darah. Siapa yang menghalangi saya? Wajah Yu Hua berubah drastis, dan dia membuka mulutnya dan meraung. Pada saat ini, memanggil. Darah merah dan hitam tiba-tiba melintas di cakrawala di kejauhan, itu adalah bayangan darah yang telah diubah oleh Landen Sen. Pedang terbang emas yang barusan dipukul adalah kekuatan magis yang langsung dilemparkan Landen Sen di bawah emosinya, pedang Panlong. Pedang Panlong adalah teknik surgawi emas teratas dalam hukum suci Panlong di Gua Xianyusan Singdong, dan itu sangat kuat. Dengan kekuatan jiwa Landen Sen, itu cukup untuk secara instan menembakkan pedang Panlong, sehingga menghalangi pedang pengubah darah Yu Hua untuk peri Qiong Qiao. Bayangan darah dalam bentuk Landen Sen mendekati medan perang dengan kecepatan luar biasa, dan muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Sial. Yu Hua tidak menyangka bahwa peri San Xiao akan memiliki bala bantuan, dan dia tidak repot-repot mengurus 371, dan dia berencana untuk membunuh peri Qiong Qiao terlebih dahulu. Setelah ledakan, pedang berdarah itu berubah menjadi pecahan dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, masih di bawah kendali Yu Hua. Ajari aku jalang, mati untukku. Yu Hua mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pecahan pedang pengubah darah itu, dan kiki menuju peri. Kakak kedua, berhati-hatilah. Peri Yun Xiao menembakkan cahaya putih besar di telapak tangannya, mencoba menahan pecahan pedang suci yang mengubah darah ini, tapi dia masih selangkah terlambat. Peri Qiong Qiao menggigit gigi peraknya dan mendesak Hunyuan Golden Dough dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Hunyuan Golden Dough melepaskan tirai cahaya emas besar, membentuk penghalang pertahanan untuk menahan serangan dari fragmen-fragmen ini. Bum bum bum. Fragmen pedang pengubah darah menabrak tirai cahaya keemasan seperti hujan, meledak dengan kekuatan besar. Ups. Tirai tipis yang keluar dari Hunyuan Jindo hanya ditopang sesaat dan dipatahkan oleh pecahan. Melihat sejumlah besar pecahan pedang pengubah darah hendak mengenainya, peri Qiong Qiao tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Tepat pada saat kritis ini, ruang di depan peri Qiong Xiao tiba-tiba kabur, bayangan darah merah dan hitam tiba-tiba melintas di depannya, dan dia berteriak, perisai naga. Landen Sen dengan terkejut meninju rune emas padat di telapak tangannya, dan sejumlah besar rune dengan cepat mengembun menjadi perisai rune emas besar, melawan dirinya sendiri dan peri Qiong Xiao. Permukaan perisai emas juga menempel pada naga emas besar, Yinglong, dan debaran naga mengaum dan mengerang di mulut, itu mulia dan agung, dan auranya mengejutkan. Dentang-dentang. Ditemani oleh suara keras seperti emas yang menusuk dan batu yang pecah, perisai naga dengan mudah menahan pecahan setelah ledakan pedang pengubah darah. Saya harus mengatakan bahwa tiga kekuatan magis dalam hukum suci Panlong ini cukup praktis. Landen Sen menggunakan perisai naga untuk melarutkan pedang pengubah darah Yu Hua. Terima kasih Taois Sen atas bantuanmu. Peri Qiong Xiao melihat bayangan berdarah di depannya berubah menjadi penampilan Landen Sen, ekspresinya cukup gelisah, dan dia mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu, peri tidak perlu berterima kasih. Landen Sen menggelengkan kepalanya, matanya beralih ke Yu Hua berdarah di sisi yang berlawanan. Kamu. Siapa kamu? Yu Hua menatap Landen Sen, berteriak dengan gelisah. Dia memandang Landen Sen beberapa kali dan memastikan bahwa dia belum pernah melihat Landen Sen, tetapi menilai dari dua tangan yang baru saja diungkapkan pihak lain, orang ini pasti sangat sulit. Orang yang membunuhmu. Setelah Landen Sen menjawab dengan wajah kosong, dia segera berubah menjadi bayangan darah, berkedip di belakang Yu Huan dengan gemuruh, tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa bayangan darah, dan menebas ke arah tubuh Yu Hua. Bab 4725 Huang Fei Hu Apearet. Liuli Xinhuo dapat menyembuhkan racun jiwa terkutuk sampai batas tertentu, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan kekuatan gaib terkutuk. Tentu saja, kemampuan Xinhuo juga bergantung pada kekuatan jiwa Landen Sen. Bah. Di bawah perawatan Liuli Xinhuo, Feri Bixiao melepaskan sejumlah besar energi hitam dari luka di seluruh tubuhnya, dan energi terkutuk di tubuh jiwa diimbangi oleh Liuli Xinhuo. Mata peri Yun Xiao berbinar. Tanpa diduga, nyala api misterius yang dilepaskan oleh Landen Sen ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun jiwa terkutuk. Dia awalnya berpikir bahwa racun jiwa terkutuk di Feri Bixiao terlalu sombong, dan harapan untuk bertahan hidup tipis sekarang taktik Landen Sen menyalakan kembali harapan di hatinya. Setelah terus-menerus menyuntikkan sejumlah besar api glasir berwarna ke tubuh peri Bixiao, kulit di sekitar luka peri Bixiao berubah dari hitam pekat menjadi putih normal, dan aura yang awalnya lemah juga membaik. Kutukan racun jiwa peri Bixiao tampaknya disembuhkan sedikit demi sedikit, tetapi Landen Sen berkeringat di dahinya, dia menemukan bahwa racun jiwa kutukan peri Bixiao tidak sesederhana yang dia pikirkan. Setelah pedang pengubah darah Yu Hua mengenai peri Bixiao dengan pecahan, pecahan itu langsung tertanam dalam jiwa peri Bixiao, terus-menerus melepaskan energi kutukan, merusak tubuh dan jiwa.
Landen Sen menggunakan Liuli Hertvire untuk merawat jiwa Dewa Peri Bixiao, dia hanya bisa terus-menerus menyingkirkan energi kutukan yang dilepaskan oleh pecahan, dan sama sekali tidak bisa membasmi pecahan pedang dewa yang mengubah darah ini dalam jiwa Peri Bixiao. Hal yang paling rumit adalah bahwa fragmen ini mengandung fluktuasi energi yang luar biasa. Setelah Anda ingin mengeluarkan fragmen dengan kekuatan eksternal, fragmen akan meledak. Energi terkutuk yang meledak dapat langsung menghancurkan bagian dari jiwa Peri Bixiao, yang sangat berbahaya. Dengan kata lain, Landen Sen hanya bisa memperpanjang umur Peri Bixiao dengan menggunakan hati dan api Liuli untuk mengimbangi energi terkutuk, dan tidak bisa membasmi pecahan pedang pengubah darah yang tertanam dalam jiwa Peri Bixiao. Hati Landen Sen tenggelam ke dasar, dan dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Peri Yun Xiao. Racun jiwa terkutuk di Daois Bixiao terlalu rumit. Sen tidak bisa membasmi kutukan ini, jadi dia hanya bisa memperbarui hidupnya untuk sementara. Tapi senior Zhao Gongming seharusnya bisa mengeluarkan darah di jiwa Daois Bixiao. Fragmen sihir pisau. Peri Yun Xiao menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan berkata, Sen Daoyou dapat melanjutkan hidupnya untuk adik perempuan ketiga untuk sementara waktu, itu sudah dianggap menyelamatkan nyawa adik perempuan ketiga. Seharusnya ada formasi teleportasi di kamp perbatasan Pulau Suku Nanzan yang dapat mencapai Hei Huling. Saya akan membawa saudari ketiga ke Hei Huling dan meminta bantuan Brother Zhao. Saya harus bisa tiba tepat waktu, kata Peri Yun Xiao buru-buru. Itu dia. Landen Sen mengangguk. Untuk jaga-jaga, Landen Sen menyuntikkan sejumlah besar Liuli Hertvire ke dalam tubuh Peri Bixiao, dan menyegel Liuli Hertvire di tubuhnya setidaknya selama setengah jam. Melalui pencarian jiwa barusan, Landen Sen juga mengetahui bahwa ada formasi teleportasi di kamp perbatasan Nanzan Busu, yang terletak di ruang rahasia bawah tanah di tengah kamp. Arai teleportasi itu masih merupakan arai teleportasi besar, yang mampu mentransmisikan banyak orang sekaligus, tetapi setelah satu transmisi, dibutuhkan sekitar setengah seperempat jam untuk mengirimkan untuk kedua kalinya. Untuk memastikan bahwa Peri Bixiao dapat dikirim dengan aman ke Hei Huling, Landen Sen berencana untuk bepergian dengan Peri Yun Xiao. Untuk memasuki kamp perbatasan, seseorang harus terlebih dahulu menerobos formasi pertahanan yang dibentuk oleh tentara Yi Timur di perbatasan Nanzan Busu. Saat ini formasi pertahanan masih terbuka. Kutukan bayangan darah. Landen Sen segera melayang ke langit, meringkuk dengan darah merah dan hitam seperti gelombang tsunami, dan bergegas menuju formasi pertahanan di perbatasan. Bum bum bum. Ditemani oleh serangkaian raungan yang menghancurkan bumi, formasi pertahanan ditembus melalui celah yang sangat besar. Tepat pada saat ini, pertempuran telah berakhir. Sejak Yuhua dipenggal oleh Landen Sen, pasukan perbatasan di Nanzan Busu ini hampir sepenuhnya kehilangan niat untuk berperang, dan sejumlah besar biksu melarikan diri ke segala arah. Lusinan Daluo Jinxian yang menjaga perbatasan juga dibunuh satu persatu oleh Peri Qiongqiao dan 10 penguasa surgawi. Peri Yun Xiao segera memerintahkan Si Tianjun untuk berkumpul dengan semua biksu di Pulau Jinao. Mempertimbangkan bahwa mungkin ada bala bantuan dari tentara Donyi, Peri Yun Xiao akan membawa semua orang untuk dikirim. Untuk memfasilitasi pemindahan personel, Landen Sen membawa para biksu dari Pulau Songjinao ke dalam tas semesta. Tepat ketika Landen Sen hendak terbang ke celah formasi pertahanan dengan Peri Yun Xiao dan Peri Qiongqiao, sesuatu tiba-tiba terjadi. Pembunuh yang membunuh anakku, pergi. Raungan yang menakutkan awan jatuh dari langit, memekakkan telinga seperti ribuan guntur.